Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu dosen kepada saya, penutupan dari kelas E, untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas ujian akhir semester pendidikan mata kuliah agama Kristen Protestan. Ya, langsung saya masuk di materi yang pertama mengenai perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Hakikat manusia menurut kisah Alkitab. Manusia merupakan salah satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Dalam Alkitab berbicara tentang ciptaan yang baru dan bumi yang baru pada Wahyu 21 ayat yang pertama, di mana bumi yang baru tersebut adalah bebas dari polusi atau pencemaran, destruksi atau pengerusakan. Manusia ditugasi oleh Allah dalam rangka menggalang keharmonisan manusia dan alam. Menurut Kejadian 1 ayat 28, ciptaan terakhir yakni manusia mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan. Tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Allah juga telah dipertegar lewat kehadiran Yesus Kristus. Berikutnya pengertian dan tanggung jawab secara teologis. Secara teologis dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan bait Allah. Semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Barang siapa yang merusak alam, maka ia akan merusak hubungan perjanjian itu. Di samping itu, segala kegiatan pengerusakan alam akan mendatangkan kerusakan pada hidup umat manusia. Alam merupakan pemberian Allah untuk manusia untuk memelihara dan dipergunakan. Oleh karena itu, etika lingkungan tidak berpusat pada manusia atau alam, melainkan berpusat kepada Allah. Yang ketiga, bentuk-bentuk tanggung jawab manusia. Berdasarkan pandangan umum maupun pandangan agama Kristen tentang alam semesta hidup, maka setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pemahamannya. Setiap pandangan memiliki dasar tanggung jawab etis terhadap kerusakan lingkungan hidup. Di akhir kata, menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis. Keikutsertaan dalam melestarikan alam bukan lagi harus dilakukan sebagai bentuk formalitas taat negara atau ikut-ikutan masyarakat sekitar, tetapi dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai umat ciptaan Allah yang dapat dimulai dari menyadarkan diri sendiri, berlanjut ke lingkungan sekitar dan lalu masyarakat luas. Semua itu tentu saja diperbuat untuk memuliakan Allah Sang Pencipta. Materi yang kedua yaitu perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Fungsi agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi edukatif. Agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi secara yuridis. Agama berfungsi menyuruh dan melarang. Tujuannya supaya para penganutnya menjadi orang-orang baik dan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, fungsi penyelamatan, yaitu agama berfungsi untuk mengajarkan dan membimbing penganut agama pada jalan keselamatan. Agama tidak menyelamatkan manusia, tetapi agama menunjukkan jalan keselamatan. Kemudian konsep Tuhan sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaharu. Konsep Tuhan sebagai pencipta. Yang pertama, sebagai pencipta, Tuhan adalah sumber kehidupan manusia dan manusia adalah milik Tuhan. Dengan mengakui manusia adalah milik Tuhan, manusia terdorong untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh hidupnya. Yang kedua, pengakuan akan kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan mendorong manusia untuk mengagumi kebesaran penciptanya. Perasaan kagum, heran, dan syukur akan menjadi dasar kehidupan ibadah orang percaya. Yang ketiga, Tuhan pencipta adalah juga pribadi dan bukan sekadar konsep abstrak. Yang kedua, konsep Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi pusat pemberitaan tentang keselamatan, sebab Dialah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa.
Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan manusia dari kematian, sakit, mengusir roh-roh jahat, dan lain-lain sebagainya. Sebagai bukti kasihnya, pengorbanan Yesus membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi dunia, tetapi Ia adalah kasih yang sejati. Yang ketiga, konsep Tuhan sebagai pembaharu. Dalam hal ini adalah Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah menghibur, mengingatkan, dan membaharui segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, agar menjadi baru. Roh itu menggerakkan orang percaya untuk tetap melanjutkan kabar sukacita bagi dunia sambil berjuang untuk mewujudkan kasih, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan kesamaan derajat manusia. Materi yang ketiga yaitu perspektif Kristiani mengenai moral. Prinsip dasar moral Kristen berdasarkan Alkitab dan pandangan Alkitab terhadap masalah moralitas. Dalam agama Kristen, moral kita ditempa dengan berbagai firman Tuhan dan hukum yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Dengan firman-Nya, Tuhan mengajarkan tentang bagaimana jalan hidup yang benar dan bagaimana cara mendapatkan jalan keselamatan dengan bermoral dan memiliki moral yang baik. Dengan memiliki moral yang baik, kita akan menjalankan setiap hukum Tuhan yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab, dan itu menjadi salah satu jalan mendapatkan keselamatan oleh iman kepada Tuhan dan yang baik dalam hidup kita. Tetapi cobaan akan selalu menghampiri setiap manusia untuk mencoba iman kita secara tidak langsung. Setiap cobaan yang ada selain menguji iman kita, hal tersebut pun akan mencoba pertumbuhan moral kita. Maka dengan iman yang baik, moral yang kita miliki akan tetap terjaga dan tetap bertumbuh, terutama di dalam Tuhan, bagaimana agar kita memiliki moral yang baik. Selain itu, dengan iman yang baik, moral kita yang ada tetap terjaga dari cobaan yang datang baik dari keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian dengan iman yang ada, manusia harus belajar untuk menemukan moralnya dan dengan hal ini kita dapat mengetahui sejauh mana moral kita berada dan sebaik apakah moral kita, yaitu dengan tetap bercermin pada hukum dan firman yang sudah Tuhan berikan bagi kita melalui para nabi yang dipercayainya. Kemudian ada materi yang keempat, yaitu iman Kristen dan iktek. Pengertian iman Kristen. Iman adalah sikap batin terhadap Allah. Iman adalah suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Allah yang diakui sebagai penyelamat. Iman adalah penyerahan diri pribadi kepada Allah. Iman adalah hidup karena mengandung kepastian hidup. Iman adalah suatu kekuatan yang menguatkan manusia dalam perjuangan hidup. Iman adalah keberanian untuk hidup berdasarkan janji Tuhan. Yang kedua, dominasi ilmu atas iman. Ilmu pengetahuan menempatkan rasio manusia menjadi pembenar segala-galanya. Ada empat tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan menurut Ian Barbour, yaitu pertentangan atau konflik, perpisahan atau independence, perbincangan atau dialog, dan perpaduan atau integration. Pandangan iman Kristen terhadap iktek. Iman Kristen memandang iktek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melaluinya manusia dapat mewujudkan panggilan untuk mengembangkan kehidupan yang manusiawi. Iktek adalah pemberian Tuhan. Iktek adalah karunia ilahi. Allah merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan. Kemudian materi yang kelima yaitu perspektif Kristiani mengenai masyarakat yang majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah suatu masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan maupun kulturalnya, di mana dalam hidup bersama setiap orang atau kelompok masyarakat saling menunjukkan akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sifat-sifat masyarakat majemuk yang pertama itu ada sukarela. Masyarakat majemuk yang tercipta bukan karena paksaan dari luar, tetapi karena kesadaran diri dan tanggung jawab moral untuk menata kehidupan yang lebih baik.
Yang kedua itu ada swasembada, yaitu masyarakat dapat hidup oleh karena kesanggupan dan kemampuannya. Yang ketiga itu swadaya, menggali dan mendayagunakan potensi yang ada pada diri sendiri. Yang keempat itu ada kemandirian, yaitu suatu sikap yang harus selalu disadari, digerakkan dan diperjuangkan. Kemudian tanggung jawab orang Kristen dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadapan itu yang pertama menghidupkan, memelihara, melestarikan dan meneruskan nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Yang kedua itu menanamkan dan mewariskan nilai-nilai etik dan spiritual yang bersumber pada Alkitab dalam rangka pembentukan kepribadian warga gereja. Yang ketiga itu mengembangkan dan memperakasai dialog lintas agama dan budaya dalam upaya menemukan solusi bersama untuk mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadapan. Kemudian materi yang keenam itu ada pengertian budaya. Budaya dalam bahasa Sanskerta adalah budaya atau budi, sesuatu yang berpangkal pada manusia sebagai wujud ekspresif insani kemanusiaannya. Menurut Immanuel Kant, manusia harus sanggup atau berani berpikir sendiri. Budaya kerja sebagai salah satu panggilan manusia. Kemudian manusia adalah seorang pekerja, jadi setiap orang terpanggil untuk bekerja. Seseorang yang tidak mau bekerja berarti tidak mengasihi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Yang ketiga itu panggilan bagi manusia untuk bekerja tidak boleh dipandang sebagai kutukan Allah. Kerja harus dipahami sebagai usaha pelayanan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Yang berikutnya peranan budaya akademis sebagai pencerahan peradaban. Yang pertama itu pendidikan tinggi sebagai pusat kebudayaan adalah pejuang yang membela tegaknya cita-cita sebagai kemanusiaan, yakni keadilan, keberadaban, dan rasio. Yang kedua, menurut A.N. Whitehead, dasar pendidikannya universitas ialah jembatan antara pengetahuan dan sari penghidupan dengan menyatukan yang muda dan yang tua di dalam pandangan imajinatif yang mencipta tentang belajar. Yang ketiga, menurut Muhammad Khattab, pendidikan tinggi menjanam predikat agent of change atau agen perubahan. Kemudian materi yang ketujuh itu berbicara tentang perspektif Kristiani mengenai politik. Pengertian politik. Politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintah melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Tujuan perjuangan politik Indonesia, tujuan politik yang ada di Indonesia dan secara umum dapat dilihat yaitu adanya suatu politik memiliki tujuan agar kesatuan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Sudah dipastikan bahwa tanggung jawab kita kepada pemerintah adalah untuk menaati hukum dan menjadi warga negara yang baik. Allah telah menetapkan semua otoritas. Dia melakukannya untuk kepentingan kita dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Paulus juga berkata di surat Roma 13 ayat 1-8 bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah untuk berkuasa dengan penuh otoritas atas kita semua. Semoga demi kebaikan kita dengan memungut pajak dan memelihara kedamaian. Ketika kita memiliki hak suara dan dapat memilih pimpinan sendiri, kita harus menggunakan hak tersebut untuk memilih mereka yang memiliki pandangan yang sama dengan kita. Sebagai orang Kristen, kita diberikan amanat untuk mengabarkan Injil Kristus dan berkhotbah untuk menegur dosa di zaman ini. Sebuah budaya hanya bisa berubah jika hati para individunya telah diubah oleh Kristus. Kemudian materi yang ke-8 itu berbicara tentang perspektif Kristiani mengenai hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Setiap komunitas, kolektif dan individu membutuhkan hukum untuk melindungi harta milik atau kekayaan nama baik, golongan atau komunitas, kebebasan dan sebagainya. Hukum juga merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu Torah yang sama artinya dengan Taurat dan diterjemahkan dalam Alkitab. Mazmur terjemahan baru yaitu undang-undang. Torah berarti mengajar, menunjukkan. Pandangan iman Kristen terhadap
hukum, yaitu orang Kristen sependapat bahwa Tuhan adalah pusat dan sumber dari segala yang baik pada Markus 10 ayat 18. Tuhan adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Karena itu salah satu tanggung jawab manusia adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Fungsi profetis umat Kristen terhadap hukum. Fungsi profetif agama adalah bahwa agama sebagai sarana menuju kebahagiaan juga memuat peraturan-peraturan yang mengkondisikan terbentuknya batin manusia yang baik, yaitu manusia yang bermoral. Tuhan mengajak kita untuk berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Melalui doa ini, Tuhan mengajak kita bekerja dan mengusahakan agar kerajaan Allah semakin nyata di bumi ini. Hal ini secara hukum dimaksud bahwa manusia turut bertanggung jawab untuk menciptakan produk hukum-hukum yang adil dan benar di bumi Indonesia, baik dalam proses membentukannya, penetapan maupun penerapannya. Kemudian materi yang terakhir, materi yang ke-9, yaitu perspektif Kristiani mengenai kerukunan hidup antar umat beragama. Pengertian kerukunan hidup, situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman dan ketenangan, ketertiban, tidak ada konflik atau pertentangan, kepentingan antar warga masyarakat. Adapun sikap yang perlu dikembangkan. Yang pertama, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama atau antara pemeluk agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Peluang dan kendala menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Yang pertama ada peluang yang baik untuk menciptakan kerukunan hidup adalah mengembangkan sikap pluralisme. Pluralisme adalah sikap menerima, menghargai dan memandang agama lain sebagai yang baik dan benar. Pandangan seperti ini dapat memberikan ruang bagi umat beragama untuk hubungan toleransi, solidaritas, dan kerjasama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua ada kendala. Eksklusivisme adalah sikap yang mengagungkan kebenaran dan kemutlakan agama sendiri dan tidak mengakui keberadaan agama lain di luar agama yang dianutnya. Sikap ini biasanya memunculkan perpecahan dalam masyarakat, bahkan pada aras yang lebih luas, dan dapat menimbulkan konflik antar masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Bagi bangsa Indonesia, sikap ini tidak dapat diterima karena tidak bersesuaian dengan falsafah Pancasila yang mengakui keberadaan dan hak hidup agama-agama dan aliran-aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, perspektif teologis mengenai kerukunan. Yang pertama, perjalanan bangsa Israel padang gurun merupakan suatu momen pembelajaran tentang solidaritas dan toleransi dalam kehidupan bersama. Israel pada perjalanan itu dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi suatu bangsa yang kuat, bersatu, dan berdaulat. Secara psikologi, sosiologis, dan keagamaan, perjalanan di padang gurun telah mempererat ikatan suku-suku dalam suatu bentuk solidaritas dan kerukunan masyarakat. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan yang saya buat di dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih.